Kembali lagi di our podcast Hima Unikom. Di sini aku Angelin mau ngewawancarai dari departemen KWU. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang KWU tuh apa aja sih gitu kan, sama Kang Dimas sama Kang Fadel. Tanpa nunggu lama lagi kita panggil ya Kang Dimas sama Kang Fadel. Halo, selamat siang. Siang guys. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sakit. Baik. Kalian gimana nih kabarnya? Apakah baik? Apakah lagi sakit atau gimana? Apakah lagi sakit? Jadi kita emang mendoakan kita sakit ya. Enggak gitu kan nanya. Enggak, aku baru sembuh. Dia baru sembuh. Berarti habis sakit. Harare ing sih. Kayak apa? Harare ing itu panas. Oh, pada nasi. Gara-gara apa? kamu nyari ibu itu kenapa? Gimana kan Mas kabarnya? Kalau kumahannya ada dibilang sehat, dibilang enggak, dibilang baik, dibilang enggak baik, enggak. Kumahannya Jadi gimana? Pakai lengkap. pakai lengkap. Paket lengkap. Semuanya ada. Semuanya ada. Mau disuka rasa mau pakai apa? Ya, pakai Oke. orek. Oh, gitu. Oke, jadi di sini aku teh mau nanya-nanya nih tentang departemen KWU. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Soalnya pribadi. Ya, itu privacy banget, Mbak. Kalau Ya kan kita ingin tahu nih kayak KWU tuh apa aja, ngapain aja, jobdesknya apa aja kayak gitu. Nah, di sini aku mau nanya nih, jobdesk dari KWU tuh apa aja sih? Boleh, boleh. boleh kan? Boleh. KWU apa? Ya, apa? Yang pertama cari uang, Ya. yang kedua cari uang, yang ketiga cari uang, yang keempat cari uang, Cuan. Ya, bener ya? ya, Pokoknya uang. Nah, Gitu ya? itu penting banget. Jadi isinya cuan-cuan. Jalan ya, tanpa hari tanpa uang itu gak bisa ya. Kayak kita butuh uang, setiap Iya. manusia butuh uang, tapi untuk KWU butuh uang dan cuan banget. Gitu ya. Jadi KWU tuh ada divisi apa aja sih? Nah, kebetulan Dimas. Kalau lempar. Di KWU ada dua divisi sponsor sama divisi dana usaha. Tapi kalau sponsor kadinnya ada Fadel, kalau dari dana usaha itu ada saya sendiri. Siapa? Saya Adam Levin. Ada anggota-anggotanya gitu. Ada anggotanya. Ya, kebetulan banyak alasan. Jangan di-spill juga ya. Yang pertama anggotanya Liza itu dia ya. Oh, Yang satu lagi anggotanya lagi PMS administrasi. Ini kita langsung Enggak sih, kita menyampaikan apa yang harus disampaikan sebenarnya. Koon. Oh iya, kontennya kemana? Oh iya, koonnya aku nggak tahu ya itu. Kontennya lagi ada hal ada yang penting menurut dia, menurut kita tidak. Kita nggak tahu sebenarnya berbangun kayak aku nggak baca alasannya. Pokoknya di KWU sendiri itu dipegang oleh TRC Astri Setiawati. Tapi setia nggak sih dia? Nggak tahu. nggak tahu nggak ngurusin dulu. Ya. Nah, yang kedua itu ada staf dari sponsor, ada Mariam yang namanya sangat mirip. Ya, enggak, itu nggak ada nama panjangnya. Cukup Mariam. Yang Mariam Simatupang. Oh, Ada tambahan dari aku sebagai kadep. Kadep ya aku. tadi. Ya aku ya sebagai kadep aku nambahin supaya nggak sepi banget gitu. Oh, gitu. Jadi apa? Mariam apa? Ya Mariam Simatupang. Nah, Batak. beda iya. Batak. Kalau emang kelihatan muka Arab tapi kita Iya, tidak Batak. tahu aslinya kayak gimana kan. Ya, mungkin aku maksudnya. Terus dari staf dari divisi dana usaha itu ada Fenty yang rumahnya sangat jauh ya, Ya, di Manglayang. di mana? Jadi dia anak-anak gunung gitu, anak-anak senja gitu kan. Senja Jadi banget. abis sore pagi-pagi minum kopi hidup, Ya, dengerin lagu ya. 420. Sambil melihat pemandangan. Enak banget. Ya, enak banget jadi kan. Nggak sih nggak enak. Nah, Ini gini. oh iya, Anggotanya cuma satu gitu. cuma satu. Tapi kan sekarang ini kita kebantu sama anak-anak internshipnya dari generasi muda. Cuma alhamdulillahnya si mereka sangat aktif, tapi ada yang cukup pasif juga. Dari DM itu KWU ada berapa orang? Kalau dari sponsorship itu ada 4 orang, tapi kalau dari Dari danus itu ada 6, cuma hilang 1 jadi 5. Iya. nah,
di ghosting? AFK. Ya AFK sih sebenarnya. AFK. Dia mengibarkan bendera putih sebelum bertempur. Iya, padahal gampang. Kayak ada yang bilang susah kayak gitu. KWU tuh gampang ya? Gampang banget. Gampang banget ya? Program kerjanya juga gampang banget ya. Gak susah gitu ya. Yes. Saya. Tapi ada aja yang Ada ghosting. ya, ya. Kamu tahu kan Del di ghosting itu sakit? Iya, emang sih sabar gitu. Iya. Oke, lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa sih kayak pengaruh KWU itu bagi mahasiswa? Gak ada. Kita malah Singkat ya. kayak ngerugiin mereka gak sih? Kayak mereka mengeluarkan uang untuk Iya buat ya, KWU. tapi tidak apa-apa. Tidak apa. Kita Kita juga kasih barang Del sama mereka. Iya. Enggak percuma. Enggak, iya. Sebenarnya ya manfaat enggak sih? Sebenarnya manfaat KWU itu kalau lebih buat mahasiswa ya, apalagi ada yang di ruang lingkup KWU itu sendiri. Alhamdulillah sekarang anak-anak KWU dari Padel juga udah mulai bisa berjualan kan. Atau dicowok. Ngapain ya? Ngapain ya? Saya dari Padel juga kita udah punya ibaratnya bisnis kecil-kecilan sendiri daripada kita udah jualan, dari saya sendiri pun udah punya yang udah berjalan. Bahkan dari anak-anak internship ini Banyak udah mulai. ya kita kemas juga. Jadi kayak kemarin tuh ada sistem market yang awalnya dari reseller luar, alhamdulillah sekarang dari anak-anak ini punya reseller dia punya apa ya kayak dia tuh ngebikin si buket itu, jadi kita ngambilnya nggak jauh-jauh. Terus kayak siapa aja kayak Mutia juga, kan ada yang anak dia namanya Mutia, dia dari Gorontalo tuh jauh-jauh, dia kan sangat interest sama skincare, kita juga pengen coba kembangkan mereka gitu supaya bisa berjual di sini. Tadi kan Kang Fadel kayak bisnis katanya, boleh nggak bisnis? Oke, kita langsung mulai untuk kita. Tapi kebetulan aku tidak bawa barangnya, jadi aku mau jualan kalau misalnya aku. Ini bisa diedit nggak? Enggak. Kita nanti jualan apa? Ini nggak ada sponsor kan? Iya, sponsor lokal api. Hargai sponsor. Maaf, Ya. ini udah ada sponsor. Pokoknya jangan lupa guys, beli satu gratis dua. Baru ada Bisnis apa itu kayak Ya, makanan kebetulan. atau apa? Aku jualan pizza, beli kasrem, terus apa lagi guys? Aku lupa lagi. Cimol. Cimol kering dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa beli. Aku suka keliling di semua kelas. Sebenarnya aku kelas aku doang sih. Aku jual pizza guys. Tapi sekarang karena kita lagi ada program kerja dan kita juga jualan sama, aku bilang padahal jangan jualan dulu. Apa tuh? Karena biar jualan danus KWU-nya juga jalan. Iya. Oh iya. Masalahnya danus KWU mahal banget. Berapa tuh? Boleh nggak di Sama aja ya harganya. Sama aja sih. Iya. Boleh nggak? Sama sih, sama. Enggak, sebenarnya murah kita harganya. Jadi cukup 7.000. Cuman target pasar aku tuh emang udah terkenal banget sih di kalangan pasar aku karena aku jual paksa. Iya, jual paksa. Kalau saya nggak beli nanti bisa di udah habis. Gitu guys. Dipaksa gitu ya. Iya. Kalau Kang Dimas udah ada bisnis atau gimana? Kalau aku bisnis ada lagi di jalan juga. Jadi dalam waktu dekat kalau yang modalnya ada ya doain juga pengen buka ringan karena kita dari saya sendiri pun lagi coba mengemas merintis dari awal. Jadi kalau aku lebih ke makanan berat seharian kalian gitu, kayak nasi, makanan-makanan gitu loh kayak Yang kemarin tuh iya yang kayak di rames dan lain-lain iya. kayak gitu sebenarnya. Dan emang gue setahun ini pengen coba buka kedai gitu, makanya sedang mengumpulkan budget tapi ya gimana ya? Gimana ya? Bismillah aja lah gitu. Semoga tercapai. Amin. Padahal sponsor utama saya. Ada nggak sih kayak tujuan awal atau tujuan utama dari departemen KWU? Ada sih tujuan awal. Ini benar tujuan awal sebenarnya. Tujuan awal dari awal masuk KWU terus masuk pengurus P1. Tujuan awal aku bilang bahwa kalian saya ke kalian ke THC aku bilang aku pengen departemen ini tuh jadi departemen paling kaya. Anjay. Ya, kayak kita Kaya tapi pengeluaran juga banyak ya. Ya. keluarannya. Jadi itu terus tujuan awal aku tuh pengen kasarnya nggak kasar sih sebenarnya harus pengen memboloskan program tadi yang udah dirancang dari awal sebenarnya. Jangan sampai dengan hambatan-hambatan yang ada si program kerja itu gagal, makanya emang lagi dikemas banget ya dia semangat tim acaraku ini tim acara jadi ya itu sih goals untuk yang terutama teman dan dia bisa memanage si anak-anak mahasiswa umum yang punya bisnis bahkan dari dalam internship kalau itu juga itu bisa dikembangin lagi si bisnis mereka dengan
masukan kita saling sharing dan lain-lain. Betul tidak? Betul banget. Itu jawaban yang sangat bijak, padahal ya, realitanya seperti itu tidak? Tidak. Tapi belum tentu ke depannya ya. Mungkin lebih baik. Bisa lebih baik. Bismillah. Bismillah aja. Ngomong tentang proker nih, kalau misalkan departemen KWU lagi ngejalanin proker nih, kalian ini nggak sih rela nggak sih ninggalin kuliah? Jujur ya, dari panel dulu. Kalau aku sebenarnya nggak rela yang ninggalin kuliah karena emang dimanapun juga. Kadang ada orang yang bilang organisasi, kuliah itu nomor 2, organisasi itu nomor 1. Itu tuh salah sebenarnya. Karena kita nggak akan bisa masuk organisasi tanpa kuliah. Betul tidak? Betul. Makanya tetap kuliah itu harus nomor 1, organisasi itu harus ada di nomor 2. Jadi segimanapun, makanya ketika mungkin sekarang program kerja KWU itu udah berjalan ya, kita udah mulai proses. Ketika ada salah satu panitia yang bilang, Kang aku ada kelas dulu, Kang aku ada ini dulu, aku juga nggak pernah melarang gitu. Bahkan ketika ada orang-orang yang ada keperluan dan lain-lain, aku nggak pernah marah gitu. Cuma kadang emang di evaluasi di akhir aku nanya gitu, kalau emangnya nggak ada kabar sama sekali. Karena kenapa harus ada kabar? Karena komunikasi itu kan penting. Dari sebuah organisasi tanpa komunikasi itu bakal terjadinya banyak sebuah miskomunikasi yang nantinya bakal menjadi apa ya, kasarnya kita teh rancu gitu pikirnya, dia kemana sih, padahal dia tuh menjalankan hal yang benar, tapi karena dia tidak berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan, jadinya kitanya netting gitu, overthinking, sih mau bullying, padahal kuliah gitu kan. Nah itu sebenarnya komunikasi penting. Kalau dari aku sih, aku sendiri ya yang ngejalanin sebuah program kadang aku nggak bisa multitasking gitu loh. Jadi kayak karena emang kewajiban aku besar, misalnya jadi koor lah atau apapun, itu aku merasa harus ngelakuin itu dulu baru aku kuliah. Karena udah aku harus satu-satu gitu, gak bisa langsung sekaligus karena aku pusing Jadi satu selesai dulu baru gitu. Sebenarnya kalau masalah kuliah juga masih gampang aja gampang. Kamu kuliah? Alhamdulillah aku masih kuliah. Alhamdulillah. Kenapa ketawa ini? Jangan deh. Kayak gitu. Jadi ya di sini ada dua sudut pandang ya. Mario tuh emang sangat organisasi banget orangnya. Enggak organisasi banget Dan sebenarnya. kamu dari organisasi kan? Bukan, tapi kalau misalnya emang ada pekerjaan yang lebih berat bagi aku dan emang bagi aku ngerasa itu harus dikerjakan lebih dulu dan emang ya agak berat gitu di akunya kepikirannya itu dikerjain dulu. Berat berapa kilo? Ya kebetulan ada turun sih. Iya. Kebetulan aku minum ini. Oh ini ya. Ini ada segar guys. Oh iya. Ada segar karena ini benar aku karena minum ini aku langsung aman-aman aja gitu kiloan aku gitu. Aman guys, jangan lupa minum apa tuh. Biasanya rasa apa nih? Ya aku kebetulan ini ada rasa apa aja sebenarnya aku lupa. Katanya suka minum Iya. Ini aren, ini popcorn, ini avocado. Kayaknya kamu yang avocado deh, soalnya diet. Iya diet banget. Ini enak banget pokoknya guys. Tapi aku kayaknya suka ini deh. Oh gitu. Jadi aku bener-bener lihat itu loh yang rasa popcorn gitu. Tapi kenapa popcorn warnanya kuning? Iya ya. Oh enggak kan identiknya sama yang kuning-kuning gitu. Karamel. Iya karamel. Karamel. Ya karamel gitu guys. Nih gimana ya? Kan suka ada nih kayak kan aku kelas dulu, kan aku nggak dulu gitu kan. Suka ada alasan gitu. Gimana sih akang cara cara kayak prioritasin kayak cara apa ngatur gitu waktunya gitu organisasi sama acara di organisasi di luar organisasi. Itu sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, ya sebenarnya kalau dari aku tuh jadi gini, kan itu juga emang udah ada case-nya yang kayak gitu ya, udah sering banget case-nya, bahkan di luar program kerja kalau itu sendiri pun di program kerja lingkungan pun banyak itu sebenarnya yang udah terjadi. Cuma kalau dari aku mengantisipasinya itu karena yang penting aku perlu buktinya mereka bahwa mereka lagi benar-benar kelas dan lain halnya. Ketika nanti dia tidak mengeluarkan bukti, otomatis itu jadi tanda tanya ya. Karena benar gak sih si anak ini apa dengan yang narasi mereka sampaikan ke kita gitu. Jadi
ya itu aja jujur-jujuran kita transparansi ya, kita juga butuh transparansi dari orang bersangkutan juga gitu. Gak mungkin kita transparansi dari satu pihak kayak gitu. Jadi ya intinya mah have fun and enjoyin aja. Iya, Ya, enjoy aja karena di program kerja yang lagi jalan juga nggak mau ngebebanin orang-orang, tapi tetap progres tetap berjalan gitu. Kayak gitu. Mungkin kerasa fun ya. Iya, kerasa banget. Cuman kalau udah malam, mana ini report wah. Langsung panik. Pernah nggak sih kayak ada acara penting di luar kampus sama ada acara penting di organisasi dan waktu doang? Ini nggak ada itu mah. Terus kalian pilih apa? Kayak mau di luar organisasi apa di organisasi? Ada dulu boleh? Contohnya kayak apa ya? Kan lu yang ngalamin bukan Misalkan gue. acara apa gitu di luar kampus. Misalkan gini, kamu mau nonton konser, tapi ada program kerja Dan wajib didatangin. dan wajib didatengin. Kalau nggak didatengin kamu di dewa dari Uniko. Aku lebih baik di dewa aja. Lebih dari konser. Iya, karena mungkin konser tuh kayak 1 kali dalam setahun ya. Kalau ini bisa pindah kuliah kalau udah. Oh emang kamu juga kan pindah ya? Iya, langsung pindah. Iya sih. Kalau Kang Dimas gimana nih? Kalau aku, ini sebenarnya ada case-nya di tanggal 10 Juni. 10 Juni itu kan kita juga ada Saka ya dari PR, terus aku juga ada dari manajemen luar, ada acara. Runtutan waktunya gini, ketika ada yang booking aku dari jauh-jauh hari, terus akan aku dahulukan daripada yang emang mendadak. Gitu sih, jadi prioritasnya yang mau tetap kita dahulukan apa yang udah kita janjikan. Jangan sampai kita yang udah dijanjikan dari jauh-jauh hari kita kesampingkan karena ada satu hal yang datang gitu tiba-tiba tahu dari mana saya itu datangnya, tiba-tiba dikirim redaksi, makanya aku bilang aku nggak bisa datang karena kebetulan di tanggal 10 Juni itu adalah project manajernya aku juga, penanggung jawabnya si gue juga, kepolisian juga gue gitu kan. Jadi kalau nggak ada aku juga itu sangat fatal gitu nanti tanggal 10 Juni. Hasil aku bilang kemarin nggak bisa, aku bilang karena ada satu kepentingan yang emang udah aku janjikan di bulan itu hampir dari 2 bulan yang lalu karena yang itu tadi, jadi skala prioritas itu emang harus tetap dijalani gitu loh. Jadi nggak bisa kayak misalkan sabar banget sama Padel. Jadi kayak skala prioritasnya itu, jadi itu tadi apa yang kita udah janjikan jangan sampai kita kesampingkan untuk hal yang menurut kita tuh bisa merugikan orang lain. Jadi kayak siapa cepat dia dapat. Itu. Sebenarnya kita juga kan dalam mendekati cewek juga gitu ya. Iya. Siapa cepat dia dapat. Kalau kita nggak cepat-cepat otomatis diambil sama Orang. orang. Semangat ya Kang Zaman ya. Dimas jangan nangis ya di. Awas nangis, awas. Kayak di Putri mode kan. Iya. Langsung keluar. Jangan lupa pada datang ya guys ya. Di acara program. Gimana? Oh, nanti ya itu. Iya nanti sebenarnya. skillnya nanti. Kenapa kamu nggak sabar banget ya? Karena saya juga nggak sabar sih sebenarnya. Nggak sabar, pengen cepet dapat aja. Nggak sabar pakai HT. Iya. Pakai HT. Gimana pakai HT? Gimana sih? Iya. Tidak. Iya. Nanti harus dipijit dulu kan, supaya gaya banget. Nggak usah. Kita kan pakai HT yang dipijit. Iya maksudnya ya langsung. Kita pakai HT yang langsung kayak ini, kayak kameramen gitu. Ah iya. Keren banget ya. Nanti kita harus ada yang motoin ya supaya bagus gitu, anak pendirinya harus banyak. Nanti kita main DJ ya. Serius? Iya. Bener ada bener. Jangan sampai gitu. Jangan. Iya, spoiler. Biar Surprise. Wajib langkong. Suka ada kan kayak di anggota-anggota atau DM gitu yang tiba-tiba nggak ada kabar, terus tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba banyak alasan, itu kan bisa jadi nimbul masalah ya. Iya. Cara departemen KWU tuh cara nyelesain masalah itu gimana? Boleh dari Fadel? Oke. Anggota sama gitu. Kalau aku sendiri sih anaknya agak maksa. Aku bisa nyari orang itu sampai harus benar-benar chat aku. Aku bisa telepon beberapa kali. Aku bisa harus telepon siapapun anak game, itu pun anak game harus gimana ya cara kata-katanya ya pokoknya itu kalau misalnya anak game pun dia anak game pun aku harus tetap cari langsung. Tapi sebenarnya aman-aman aja sih sejauh ini untuk anak game, bisa gercep banget. Ada sih ada, cuman yang kan dia itu sebenarnya kerja juga di sekolah suatu, terus ya aku mewajarkan tapi dia emang cukup
aktif kalau untuk dalam program kerja aku dari samping aku? Dari aku ya, ini sebenarnya kalau di skill juga sangat berbahaya ya. Iya. Jadi kita ambil yang aman aja. Kenapa ketawa nih? Del. Kenapa pertanyaannya kayak gini sih? Karena pertanyaan kayak gini tuh kalau lagi ngopi gitu ya. Santai. Itu kan lagi ngopi gitu. Jadi sebenarnya untuk mengantisipasi anak-anak internship ya, maka kan kita juga internship itu dalam jangka waktu yang cukup lama ya dari himpunan Unicom ini. Menurut aku emang ada yang hilang, selalu ada, dan itu emang udah nggak bisa kita antisipasi karena seleksi alam kan, itu emang pasti ada lah, nggak boleh kita menghakimi seleksi alam sebenarnya. Nah, kalau dari aku sebenarnya untuk anak-anak internship, kalau jujur ya, dari danau satu ada 6 orang, 5 orang aktif, 1 orang ini enggak. Tapi 1 orang ini tuh udah, ya udah gitu. Mereka dia udah mengajukan mengundurkan diri, terus udah aku tahu alasannya, terus aku udah suruh ngobrol kerja PSD. Karena aku udah gak mau menindaklanjuti, karena aku udah jujur kalau ada kayak gitu, malas banget ya kan. Ngomong ke kadep, habis ngomong ke kadep ngomong ke PSD, mau gimana? Karena hak dan wewenang seluruhnya anak itu kan ada di PSD, bukan ada di kadep tadi. Dari situ nggak tahu kenapa akhirnya udah ada keputusan yang emang cukup mengkhawatirkan keputusannya. Udah dari situ, cuman untuk mengantisipasi itu kita lebih banyak sharing ya Del. Kita banyak sharing, kita banyak ngobrol sama anak-anak, kita lebih sering kasarnya kita udah lagi ngopi gitu. Walaupun emang orang-orangnya susah, tapi udah kita sering banyak ngopi. Bahkan sobat orang bilang, ayo anak-anak KW kita langsung fast X bareng-bareng. Cuman emang itu kendalanya itu anak-anak KW itu ada yang belum kerja. Terus emang jujur anak-anak KW itu orang-orang perantauan ya Del. Gorontalo, Bengkulu, wah terus ujung Cileunyi, wah di mana-mana lah ya tak budak-budak KW. Dan aku sendiri kan dari Purwakarta. Iya, dan aku sendiri juga kan dari. Pas ngaku-ngaku gitu di luar. Saya mau lihat KTP. Ah, udah. Ya nggak apa-apa. Mau lihat SIM. Iya, udah. Jadi jadi itu sih sebenarnya kita antisipasinya sering banyak sharing ngopi dan apa aspirasi mereka coba kita tahu itu kita masih jangan sampai mereka tuh merasa bahwa kita karena kan jangan sampai memberatkan anak internship, jadi kita coba lebih fleksibel aja sama anak-anaknya ya, have fun, enjoy anak-anaknya, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada suatu miskomunikasi. Cuman emang karena waktu mereka itu terselang oleh waktu kerja. Kan selalu kan kalau misalkan kita chat, oh iya maaf kan baru balas, sekarang kita baru pulang kerja, atau bahkan kan kamu bisa datang karena aku ada 1 minggunya kerja dan lain-lain. Itu kan juga kasarnya kita nggak bisa melarang karena kita juga ada tidur aja. Iya. Ini tapi sudah nggak apa-apa. Yang penting jelas, yang penting pekerjaan mereka beres. Jadi apa-apa tetap report ke kita. Report tiap minggu sih kita maksimalin biar tetap ada, biar tetap komunikasi. Ini jawabannya bijak banget sih, emang kapan aja kayak gini? Sering banget. Anggota-anggotanya Apa nama-namanya? kan misalnya ada masalah gitu. Oh, enggak, cuma yang 1 orang itu doang. Yang lainnya Cuma aman cuma semuanya. Emang di KW itu pada kerja semua ya? Iya, jadi gini, kita kan ada aktivitas kerja, ada program kerja. Aktivitas kerja dari divisi dana usaha itu pas banget. Kita ada 5 aktivitas kerja, PIC-nya itu 2 orang. Jadi ada aku sama Fenty, Zaman sama Mutia, Nafisa sama Indah, Ari sama 1 orang gitu ya. Cuman jadi Ari jadi sekarang sendiri, jadi aku bantu backup ke sini, Fenty bantu backup aku kerjaan aku. Itu jadi kita saling backup aja ketika emang salah satu dari kita tuh emang nggak bisa gitu. Kayak kemarin dari kan kita mau ada merchandise itu kemarin Zaman yang bikin apa? Google formulir, terus revisi ke aku, terus aku revisi lagi, akhirnya kita bikin barang-barang dan lain halnya, terus dari segi desain dan lain halnya. Jadi enak gitu reportnya dari Indah sama Nafisa juga. Kang ini untuk desain di IG di Kala Shop gimana? Gitu. Ya udah kalian bikin dulu, nanti aku revisi dan lain halnya. Jadi enak sih reportnya, alhamdulillah. Gak tau deh. Kalau dari sponsor sih ada yang gercep, ada yang kurang gercep, tapi harus tetap mereka tuh harus diingetin gitu. Ya
udah dikasih tahu kalau misalnya akan aktivitas kerja dari sponsor itu ya membuat sponsor, link sponsornya gitu kan. Dan ya paling itu sih. Dan aman sih, mereka tuh dibagi dua kelompok, kan ada 4 orang, dibagi 2 orang, cewek cowok. Tadi kan kalian ngomongin HT, terus kayak ini divisi acara, kayak gitu kan. Kalian tuh bakal ada apa sih? Kayak ngejalanin program apa gitu? Fadel, silakan sebuah present kan? Boleh lah di spill dikit. Ya, jadi langsung aja ini karena PM. Ya langsung Kang Dimas boleh jelaskan ini acara apa? Biar semua yang spoiler dikit aja jangan. Jadi sebenarnya program kerja Spektrum. Jadi dulu tuh ada manajemen, ada manifestasi dulu. Manifestasi alhasil alhamdulillah kita kemarin di saat rapat proker, aku punya suatu cetusan baru, suatu ide baru yang emang belum pernah diadakan di Unikom. Tapi di kampus-kampus lain sudah ada, kayak di Jakarta, Unisba, Unpas, bahkan UPI itu udah ada. UPI bahkan dia punya 2 agenda yang sama sebenarnya. Akhirnya aku cetuskanlah acara ini dengan nama Spektrum. Spektrum itu singkatan dari spektakuler 2023. Jadi itu lebih ke acara festival yang kita adakan, festival. Ya, jujur ya, ini emang background aku juga dari seni pertunjukan, dari seni teater, seni kabaret Bandung. Ini aku coba ajukan dan alhamdulillah jadi ACC ini sebuah perlombaan kabaret Bandung se-Jawa Barat yang insya Allah kita doakan kita akan mengundang 5 provinsi. Provinsi ya? Apa kota ya? Kota ya? Oh, provinsi Jawa Barat ya? Berarti ada 5 kota, yang pertama itu Bandung, Sukabumi, Sumedang, Karawang, Bekasi kalau nggak salah satu lagi. Bekasi apa Tangerang? Apa ya? Pokoknya ada 5 kota yang kita bakal undang. Nah dari situ kita bakal ngadain Spektrum itu di tanggal 21 Oktober. Bismillah, insyaallah, amin ya robbal alamin. Semoga acaranya lancar. Dan di situ kita bakal ada di gedung teater tertutup dari Inas ya. Kita udah keep tanggal di sana. Ya boleh. Boleh. Campur aja ya. Soalnya kata aku juga kalau ngobrol gini mah enaknya sambil ngopi ya gitu. Jadi ya spektakuler momentum itu. Jadi nanti kita di sana rangkaian acaranya kita punya guest star. Kita ada stage performance juga. Terus total hadiah kita ada 15 juta plus insyaallah piala gubernur ya. Kita sekarang mau dimusyawarahkan piala gubernur. Dan ya bismillah aja ya Del ya. Sangat rumit dan sangat crowded dan gimana? Terasa banget di divisi acara ini. Aku pertama kalinya disimpan di divisi acara dan wah senang sekali guys. Aku bahagia. Dan sebenarnya di anak-anak lingkungan ini kita ada tim khusus 15 orang. Jadi kita nggak melibatkan semuanya. Jadi tetap yang lain juga bisa fokus ke program kerja yang lagi dijalankan sebelum Spektrum. Karena Spektrum adalah RAW yang sangat mudah. Ya. Bisa ketutup ya. Kita punya ginjal Fadel 1, ginjal semuanya juga bisa. Iya, ginjal buat nutupin RAB. Semuanya aja ambil. Doain kalau misalkan dulu ginjalnya. Amin. Aduh, gak kerasa banget udah cukup lama ya kita ngobrol. Makasih ya buat Kang Fadel, Kang Dimas sudah meluangin waktunya buat sesi podcast kali ini. Ih, seru banget loh. Itu seru banget ya. Makasih ya Kang Fadel, Kang Dimas sudah ngeluangin waktunya buat podcast kali ini. Dan makasih ya. Semoga nanti prokernya berjalan lancar. Terus RAB-nya juga lancar. Gak ada nombok-nombokan ya. Oke, sekian dari episode our podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Dadah, terima kasih banyak guys. Ini lokal latte enak kan? Serius. Latte. Avocado.